Jikalau para pemuda-pemudi rusak, para pemuda-pemudi buta Al-Quran, tidak mengenal agama, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, anak-anak mudanya melakukan maksiat, bungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat, anak-anak mudanya mabuk-mabukan, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya berjudi, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya pergaulan bebas, anak-anak mudanya buta agama, maka besok ke depan bangsa kita, negara kita bakal menjadi negara yang buruk. Negara kita bakal jadi negara yang rusak, bangsa kita bakal menjadi bangsa yang rusak, agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Oleh karenanya para pemuda-pemudi Islam harus menjadi pemuda-pemudi yang selalu berada di barisan paling depan untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran, jangan pernah engkau takut menyampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Saudara-saudara, kebenaran adalah milik Allah dan Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Saudara-saudara, kita tidak butuh kepada 1000 pemuda yang lembek. Kita tidak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak memiliki himmah, yang tidak memiliki ghirrah di dalam berjuang untuk agama, untuk bangsa dan untuk NKRI yang kita cintai. Kita tidak butuh kepada 1000 pemuda yang tidak memiliki rasa kecemburuan apabila bangsa dijajah, apabila bangsa dinista, apabila agama dinista, apabila agama dihinakan. Tetapi kita lebih memilih 1 pemuda tetapi dalam hatinya berkobar api-api perjuangan, 1 pemuda tetapi tidak pernah mundur walaupun 1 langkah di dalam membela kebenaran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran. Selalulah engkau membela engkau punya agama, membela engkau punya bangsa, membela engkau punya NKRI. Saudara-saudara, jangan beri ruang bagi para pengkhianat-pengkhianat bangsa untuk hidup nyaman di negara Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Bahar bin Ali bin Smith, berkali-kali saya masuk penjara, saudara-saudara. Kenapa saya masuk penjara? Apakah karena diri saya yang saya bela? Apakah yang saya bela anak istri saya? Apakah yang saya bela kelompok saya? Apakah yang saya bela saya punya murid-murid? Tidak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya masuk penjara 2 tahun. Kemudian saya keluar. Ketika saya keluar, saudara-saudara, baru 2 hari saya keluar, saya ditahan. Kemudian dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Kedua tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Borgol dari tangan nyambung ke perut, dari perut nyambung ke kaki. Baru 2 hari saya bebas. Kenapa saya ditahan? Kenapa saya dipenjara? Karena dalam ceramah saya ketika itu awal-awal pandemi, awal-awal corona, saya berkata, wahai para pejabat, wahai pemerintah, wahai presiden, coba engkau lihat, coba kalian lihat, rakyat kalian kurung dalam rumah, tidak kalian beri makan. Apakah kalian ingin menghidupkan rakyat atau mematikan rakyat? Wahai para pemerintah, coba kalian lihat, mal-mal milik asing kalian buka, tetapi warung-warung kecil milik pribumi kalian tutup. Saudara-saudara, saya tanya, siapa yang saya bela? Rakyat atau bukan? Jawab yang keras, rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat, saudara-saudara. Demi bangsa, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, saudara-saudara. Saya bebas murni dari lapas Gunung Sindur. Belum sampai 1 bulan saya sudah ditahan lagi, saudara-saudara, di Polda Jabar. Kenapa? Karena dalam ceramah saya membahas syuhada KM 50, saudara-saudara, yang dibantai, KM 50 yang wafat, yang syahid karena menjaga imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya dituduhkan menyebarkan berita bohong, saudara-saudara. Tetapi alhamdulillah di dalam persidangan saya buktikan bahwasanya kami bukanlah yang suka menyebarkan berita bohong. Tidaklah apa yang kami sampaikan kecuali itu adalah kebenaran. Dan alhamdulillah terbukti dalam persidangan bahwasanya saya tidak sama sekali menyampaikan berita bohong, saudara-saudara. Hadirin sekalian, yang saya bela adalah
para laskar-laskar, para syuhada yang wafat, yang meninggal dunia. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, satu polisi wafat, satu polisi meninggal dunia, dibunuh, dibantai dengan keji. Udah dibunuh, difitnah lagi. Sama siapa? Sama Sambo, saudara-saudara. Saya tanya, Sambo biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Bejat apa tidak? Penjahat apa bukan? Bajingan apa bukan? Anak buahnya jadi bunuh, apalagi yang lain, saudara-saudara. Sesama polisi aja dimakan, apalagi yang bukan polisi. Betul? Betul? Saudara-saudara, satu polisi wafat, satu polisi meninggal dunia, seluruh Indonesia geger. Betul? Betul? Nah, itu satu polisi yang wafat, maka bagaimana dengan 6 laskar, saudara-saudara? Apakah mereka bukan bangsa Indonesia? Apakah mereka bukan rakyat? Apakah mereka bukan anak-anak bangsa? Satu polisi wafat, Sambonya ditahan, Sambonya ditangkap. Dari presiden sampai kapolri, semua angkat bicara, semua turun tangan. Kenapa 6 laskar yang wafat semuanya diam, semuanya bungkam, saudara-saudara? Saya tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Ketidakadilan lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Oleh karenanya saudara-saudara, Bahar bin Smith tidak akan pernah capek. Tidak ada kata capek, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah di dalam memperjuangkan keadilan, di dalam menyampaikan kebenaran, saudara-saudara. Jasa saya, raga saya bisa para pengkhianat-pengkhianat bangsa penjarakan. Jasad saya sampaikan, hei kalian, kalian bisa memenjarakan jasad saya, kalian bisa memborgol tangan saya, perut saya, kaki saya, kalian bisa memenjarakan mata saya daripada melihat dunia luar. Tetapi demi Allah, suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian penjarakan. Oleh karena saya tanya semua masyarakat yang hadir di sini, semua yang hadir di sini siap berjuang, siap sampaikan kebenaran, siap perjuangkan keadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Jangan pernah takut, saudara-saudara. Di sini ngomong siap, ntar ditahan polisi keok. Banyak orang-orang sekarang ini beraninya lagi banyak orang doang, lagi sendiri ampun-ampun. Oleh karenanya terakhir sebelum saya tutup, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, besok tanggal 2 Desember ada acara akbar, yaitu reuni 212. Hadirin, 212 bukan hanya milik FPI, betul? 212 bukan hanya milik organisasi Islam tertentu, betul? 212 bukan hanya milik umat Islam saja, betul? 212 bukan hanya milik orang Islam, bukan hanya milik organisasi A, B, C, D, bukan. Tetapi 212 adalah milik seluruh bangsa. 212 adalah milik seluruh rakyat, betul? 212 adalah simbol daripada keadilan. 212 adalah simbol daripada melawan kezoliman dan kemungkaran, saudara-saudara. Oleh karenanya saya, Bahar bin Ali bin Smith, mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam dan khususnya bagi jamaah yang hadir pada malam hari ini, untuk kita sama-sama datang dalam acara istighatsah akbar pada tanggal 2 Desember. Tempatnya belum tahu di mana, nanti insya Allah bakal dikasih tahu. Kita semua sama-sama hadir istighatsah, kita ketuk pintu langit memohon kepada Allah agar Allah berikan yang terbaik bagi bangsa kita, bagi negara yang kita cintai, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tanya semua yang hadir di sini, siap putihkan Jakarta? Siap putihkan Jakarta pada reuni 212? Siap datang,
siap bawa keluarga, siap putihkan Jakarta, siap ketuk pintu langit, siap memperjuangkan keadilan, siap melawan kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati, NKRI, NKRI, merah putih, merah putih, merah putih. Indonesia siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk negara, siap berjuang untuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walafu minkum.